Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Salsayunika, NIM 2201225 dari kelas 7 Asistel. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan magang yang telah saya laksanakan di PT Telkom Akses Tasikmalaya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan gambaran umum pelaksanaan magang, serta mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan di lapangan dengan capaian pembelajaran dari program studi sistem telekomunikasi. Adapun pembahasan Monep kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, yaitu pertama surat penerimaan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat kompetensi yang diperoleh dari magang. Pertama, surat penerimaan. Surat ini merupakan bukti resmi penerimaan pelaksanaan magang di PT Telkom Akses Tasikmalaya yang dimulai sejak tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2025. Profil perusahaan. PT Telkom Akses berdiri sejak 12 Desember 2012 sebagai anak perusahaan Telkom yang berfokus dalam membangun dan mengelola infrastruktur jaringan pita lebar di seluruh Indonesia termasuk jaringan fiber optik. Dalam struktur operasionalnya, PT Telkom Akses terbagi ke dalam beberapa regional kerja. Salah satunya adalah Regional 3 yang meliputi wilayah Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, dan Rangkas Bitung. Regional ini bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pelaksanaan pembangunan jaringan akses telekomunikasi di wilayah tersebut. Aktivitas magang. Kegiatan program penguatan profesional non kependidikan di PT Telkom Akses Tasikmalaya bagian servis area, termasuk pemasangan baru asuransi and maintenance, berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari tanggal 1 September sampai 31 Desember 2025. Aktivitas yang pertama adalah pengenalan perangkat jaringan telekomunikasi. Pada slide ini ditampilkan pengenalan perangkat jaringan telekomunikasi. Pada awal kegiatan magang, saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Fiber Academy Telkom Manonjaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perangkat-perangkat jaringan telekomunikasi fiber optik yang digunakan dalam layanan akses, khususnya jaringan FTTH. Yang pertama ada OLT atau Optical Line Terminal, yang merupakan perangkat utama yang berada di sisi sentral. Fungsinya adalah sebagai pusat pengendali jaringan fiber optik yang mengirimkan dan menerima data, suara, serta video dari pusat jaringan pelanggan melalui jaringan distribusi fiber optik. Yang kedua adalah Internet Transport, berfungsi sebagai transmisi data yang menghubungkan jaringan inti atau core network dengan jaringan akses yang bertugas untuk menjaga kelancaran dan stabilitas aliran data sebelum diteruskan ke perangkat distribusi selanjutnya. Yang ketiga adalah ODP atau Optical Distribution Point, yang merupakan titik distribusi terakhir sebelum jaringan masuk ke pelanggan, yang berfungsi sebagai tempat penyambungan dan pembagian kabel drop fiber yang menuju ke rumah atau gedung pelanggan. Yang keempat adalah perangkat ONT, yang perangkat yang berada di sisi pelanggan. Fungsinya untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik, sehingga layanan internet, telepon, dan IPTV dapat digunakan oleh pelanggan. Pemasangan baru. Pemasangan baru layanan di PT Telkom Akses diawali dengan penarikan kabel drop fiber optik dari ODP menuju lokasi pelanggan. Selanjutnya dilakukan instalasi serta konfigurasi perangkat ONT di sisi pelanggan. Setelah pemasangan selesai, teknisi melakukan validasi data melalui
aplikasi Valin dan lensa yang terintegrasi dan dengan Unified Inventory Management. Tahap terakhir meliputi pengecekan kualitas jaringan untuk memastikan nilai radaman sesuai standar dan layanan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, assurance. Assurance merupakan kegiatan penanganan gangguan layanan pelanggan yang bertujuan menjaga kualitas jaringan agar tetap sesuai standar. Kegiatan ini meliputi laporan gangguan internet, pengecekan redaman jaringan, perbaikan kabel drop core yang rusak, serta penggantian atau reset ONT. Salah satu pengecekan penting dalam proses assurance adalah pemeriksaan kondisi underpatch pada WRT, yaitu ketika nilai redaman melebihi minus 23 dBm yang dapat menyebabkan layanan Wi-Fi pelanggan mengalami loss atau gangguan. Yang keempat adalah maintenance. Kegiatan pemeliharaan jaringan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya gangguan dan menjaga kualitas layanan tetap optimal. Salah satunya bentuk kegiatan maintenance di Telkom Akses yaitu tangible dan uji petik, yaitu proses pelaporan visual oleh teknisi terhadap kondisi instalasi jaringan telekomunikasi di lapangan. Kompetensi yang diperoleh dari magang. Selain mendapatkan pengalaman teknis di bidang jaringan telekomunikasi, kegiatan magang ini memberikan banyak pembelajaran dalam pengembangan kegiatan magang, pengembangan soft skill dan hard skill yang sangat berguna untuk kesiapan saya menghadapi dunia kerja di antaranya. Yang pertama, pemahaman sistem jaringan telekomunikasi. Penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai alur sistem jaringan telekomunikasi mulai dari central office hingga sampai ke terminal pelanggan, serta memahami fungsi perangkat-perangkat telekomunikasi serta penyebab terjadinya gangguan pada pelanggan. Yang kedua, manajemen waktu. Penulis meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan waktu selama pelaksanaan tugas dan menetapkan pengerjaan tugas sesuai dengan prioritas yang tepat guna mencapai target penyelesaian yang tepat untuk sesuai arahan mentor. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Penulis terlatih untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga kualitas hasil kerja, memastikan seluruh pekerjaan terselesaikan dengan baik. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan kerjasama. Penulis mampu berkomunikasi dengan baik serta kerjasama secara efektif, baik dengan staf maupun sesama rekan magang dalam mendukung kelancaran pekerjaan hingga memahami instruksi pekerjaan yang diberikan. Yang kelima adalah adaptasi. Mampu menyelesaikan dengan ritme kerja perusahaan yang dinamis, menghadapi tekanan tugas yang diberikan, serta pentingnya etika dan budaya kerja yang ditetapkan di lingkungan perusahaan. Yang keenam, berpikir kritis. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Penulis mampu belajar mengenai pengambilan keputusan yang diambil dalam mempertimbangkan skala prioritas dan mempelajari struktur keputusan di lingkungan kerja. Yang kedelapan, rasa percaya diri dan kepemimpinan dasar. Seiring berjalannya waktu, penulis diberikan kepercayaan oleh pembimbing atau mentor serta staf untuk membantu mengarahkan serta menjelaskan alur berbagai pekerjaan pada para peserta praktik kerja lapangan atau PKL baru. Kepercayaan ini diberikan untuk mendorong penulis berkomunikasi dengan efektif dan jelas, serta menunjukkan sikap kepemimpinan dasar dalam mendukung kelancaran kegiatan. Demikian presentasi monitoring dan evaluasi magang yang dapat saya sampaikan. Melalui kegiatan magang di Telkom Akses, saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat sebagai bekal di ke dunia kerja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya siap menerima
masukan dan pertanyaan. Terima kasih.